Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini tentu saya ingin menyampaikan juga salah satu amalan yang mesti kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Amalan membaca Al-Quran ini amalan yang perlu ditingkatkan. Mungkin di bulan-bulan lain tidak terlalu signifikan, tapi di bulan Ramadan mesti meningkat kita membaca Al-Quran. Kenapa? Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Mukjizat yang paling besar bagi umat Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan paling besar, Bapak-bapak? Biar kita menyadarinya. Karena Al-Quran ini bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi sampai akhirat masih bermanfaat untuk kita. Jadi kalau mukjizat-mukjizat yang lain itu temporal, sebatas waktu itulah. Misalnya Rasulullah, salah satu mukjizatnya adalah dari tangan beliau jari-jarinya bisa mengucurkan air, kemudian bisa memperbanyak makanan yang sedikit sehingga cukup untuk ratusan orang, padahal cuma sedikit makanannya. Atau mukjizat yang lainnya, ada air sumur yang beliau ludahi sehingga setelah beliau meludahinya tidak pernah kering lagi air sumur itu. Kalau kita jangan coba-coba meludahi sumur orang, muat gawe. Kalau Rasulullah beda, justru air sumur itu jadi jernih, sejuk dan tidak pernah kering. Nah itu mukjizat, tapi cuman waktu itulah. Nah, sedangkan Al-Quran mukjizat terbesar diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi konsepnya adalah Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia, itulah malaikat Jibril. Diturunkan pada bulan yang paling mulia, itulah bulan Ramadan. Diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, itulah Nabi Muhammad SAW. Diturunkan di kota yang paling mulia, itulah kota Mekah dan Madinah. Maka siapapun yang akrab dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpelnya seperti itu. Ini mukjizat terbesar, bahkan di akhirat pun dia akan tetap bermanfaat untuk kita. Di dunia jadi petunjuk kehidupan, kemudian juga jadi penenang hati kita. Di alam kubur dia jadi pembela kita, penerang kita, dan di akhirat dapat memberikan syafaat untuk diri kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, nanti pada hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu membacanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, memang bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka ketika kita banyak membaca Al-Quran pada bulan ini, berarti kita sedang memuliakan momentumnya. Seperti kita misalnya ada peringatan-peringatan tertentu, lalu kita meriahkan, kita besarkan, maka begitu juga dengan Ramadan. Ini adalah momentum di mana Al-Quran diturunkan. Maka salah satu cara kita memuliakannya adalah gemar membaca Al-Quran pada bulan ini. Jangan sampai sehari lewat di bulan puasa ini, hari tersebut kita tidak ada baca Al-Quran. Sempatkan. Jadi kalau kita hitung, Pak, itu dalam satu juz kalau yang susunan Mushaf Madinah yang Rasm Utsmani itu satu juz sekitar 20 halaman. 20 halaman jumlahnya. Nah, 20 halaman itu kalau dibagi sholat 5 waktu, taruhlah setelah sholat 5 waktu kita duduk 10 menit, bisa dapat 4 halaman atau 5 halaman. Jadi kalau setiap selesai duduk sholat 5 waktu, habis subuh 10 menit dapat 5 halaman, habis zuhur dapat 5 halaman, habis asar dapat lagi 5 halaman, maghrib dapat 5 halaman, isya dapat 5 halaman, maka tidak terasa sehari kita dapat membaca satu juz. Nah, itu simpelnya, supaya kita punya target. Alang kecak saronya nak menghatam ke sejuz ini. Oh, ternyata kalau dibagi dalam sholat 5 waktu, duduk baik kita 10 menit atau lebih dikit, insya Allah bisa dalam sehari menghatamkan Al-Quran satu juz. 30 hari dapatlah 30 juz kita membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi pengingat bagi kita supaya kita menjadi akrab dengan Al-Quran, lisan kita selalu basah dengan bacaan Al-Quran, dan rumah kita juga diisi dengan bacaan Al-Quran. Terakhir saya sampaikan, dalam sebuah riwayat hadis disebutkan rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran
maka dia akan terlihat terang benderang oleh penduduk langit seperti penduduk bumi melihat terangnya bintang. Kita di bumi menatap langit terang oleh cahaya bintang berkilauan, maka begitu juga para malaikat melihat rumah kita kalau ada bacaan Al-Quran di dalamnya terang benderang dan kemilau cahayanya karena berkah bacaan Al-Quran. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat sebagai kebaikan untuk kita. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.